Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah yang soleh dan solihah, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke anak ustazah, hari ini bersama dengan Ustazah Dian lagi ya. Kita ketemu untuk belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bab 1. Bedanya, kalau kemarin kita belajar tentang kalimat utama dan juga jenis paragraf, hari ini kita akan belajar tentang cara menentukan ide pokok dan juga membuat kesimpulan serta ringkasan dalam suatu teks. Jangan pusing dulu ya, karena kita akan belajar insyaallah semuanya akan mudah jika kita belajar sama-sama, oke? Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita belajar tentang menentukan ide pokok dan kesimpulan teks serta meringkas bacaan. Kalian kemarin masih ingat kan gimana cara menentukan kalimat utama? Iya, jadi kalimat utama itu kita tentukan dengan cara membaca teks keseluruhan. Lalu kita lihat kalimat mana sih yang kira-kira merupakan inti pembahasan dari teks tersebut. Nah, sekarang Ustazah punya teks lagi. Coba kalian baca teks yang Ustazah berikan. Setelah itu kita akan mencoba untuk menemukan gagasan utamanya. Kita baca sama-sama ya. Angklung merupakan salah satu jenis alat musik tradisional Indonesia. Menurut metodologi Bali, angklung berasal dari kata ang dan lung. Ang berarti angka atau nada, sedangkan lung berarti patah atau hilang. Jika kedua kata digabungkan, angklung dapat diartikan sebagai nada laras yang tidak lengkap. Angklung terbuat dari bambu. Terciptanya alat musik angklung terinspirasi dari pandangan hidup masyarakat Sunda yang agraris. Alat musik ini memang berkembang dalam kalangan masyarakat Sunda di Jawa Barat. Oke, setelah kita baca paragraf ini, kira-kira menurut kalian gagasan utamanya apa? Jadi sebelum kita menemukan gagasan utama, kita cari dulu kalimat utamanya. Seperti kemarin ya caranya kita lihat kira-kira kalimat mana yang merupakan kalimat utama dari teks ini. Kalimat mana yang kira-kira menceritakan tentang inti dari teks ini. Kita lihat apakah dia ada di awal atau di akhir kalimat. Iya, jadi kalimat utama dari teks ini adalah angklung merupakan salah satu jenis alat musik tradisional Indonesia. Dia berada di awal paragraf ya. Nah, setelah kita menemukan kalimat utamanya, kita bisa menemukan ide pokoknya. Nah, ide pokok dari kalimat utama ini adalah angklung. Kenapa? Iya, karena kalimat ini bercerita tentang angklung. Jadi, kalau gitu ide pokok itu apa sih? Ya, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok suatu bacaan. Ciri-ciri dari ide pokok itu biasanya terdapat di kalimat utama, dan setiap paragraf hanya ada satu ide pokok ya. Makanya tadi ketika kita membaca teks, hal yang pertama kita lakukan adalah menemukan kalimat utamanya, karena ide pokok itu biasanya terdapat di kalimat utama. Nah, Ustazah punya teks nih. Ini teks yang sudah kita bahas kemarin ya, tentang rumah tinggalku yang sangat menyenangkan. Nah, dari sini kan kita sudah tahu ya, kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Nah, kira-kira dari kalimat ini manakah yang menjadi ide pokoknya? Iya, ide pokoknya adalah rumahku yang menyenangkan, karena kalimat tersebut bercerita tentang rumahku yang menyenangkan. Oke, sudah mulai paham ya tentang ide pokok. Jadi ide pokok itu ide atau gagasan utama yang berada di kalimat utama. Dia ini merupakan ide atau inti dari suatu paragraf. Paragraf itu bercerita tentang apa? Atau kalimat utama itu bercerita tentang apa? Kalau tadi kalimat utamanya bercerita tentang angklung merupakan alat tradisional Indonesia, maka ide pokoknya adalah angklung, karena kalimat itu menceritakan tentang angklung. Sedangkan kalau di sini kalimat utamanya adalah rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Oleh karena itu ide pokoknya adalah rumahku yang menyenangkan. Oke, selanjutnya ini ada cara-cara menemukan ide pokok ya. Jadi yang pertama kita harus baca seluruh paragraf dulu dengan cermat. Kita perhatikan dulu kira-kira paragraf itu bercerita tentang apa. Setelah itu kita cermati kalimat pertama hingga akhir. Kita lihat mana kira-kira yang menjadi kalimat utama dari paragraf itu yang sudah kita pelajarin kemarin ya. Setelah itu baca kalimat demi kalimat sampai kita menemukan ide pokok dari paragraf.
Nah, dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Jadi, ide pokok ini terletak di kalimat utama ya. Kan kita kemarin sudah belajar kalimat utama itu berada di awal atau di akhir paragraf. Nah, setelah kita bisa menemukan ide pokok, kalimat utama, kita maka bisa membuat kesimpulan dari suatu paragraf. Kesimpulan itu adalah ikhtisar atau intisari yang diambil dari sebuah paragraf, atau kesimpulan itu merupakan inti pembahasan dari paragraf itu. Nah, kesimpulan itu biasanya berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. Jadi ketika kita membaca teks, kita analisa nih kira-kira teks ini bercerita tentang apa. Setelah itu baru kita simpulkan inti pembahasan atau intisari dari paragraf tersebut. Kesimpulan menggambarkan isi dan Jadi kesimpulan itu menggambarkan isi dan paragraf. Dia menyimpulkan hal-hal penting yang ada di paragraf tersebut. Dan kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf. Jadi kita nggak boleh nih ngambil ide-ide dari luar paragraf. Misalnya seperti tadi bercerita tentang rumah, kita menyimpulkannya malah bukan tentang rumah. Jadi itu bukan kesimpulan ya. Jadi kesimpulan itu hanya berisi hal-hal yang terdapat di paragraf tersebut. Sekarang kita coba latihan ya. Nih, dari teks ini, teks yang kemarin kalian baca tentang orang berilmu, kira-kira kesimpulannya apa? Iya, jadi kesimpulannya adalah menjadi orang yang berilmu sangat bermanfaat karena memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah dan mampu memberi kemaslahatan bagi banyak orang. Jadi kesimpulan dari teks ini adalah orang berilmu itu sangat bermanfaat, karena di teks ini diceritakan kan orang yang berilmu itu sangat bermanfaat. Kenapa bermanfaat? Karena dia memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia memberikan banyak manfaat nih. Manfaatnya apa aja? Bisa dijelaskan di teks. Manfaatnya dijelaskan di dalam paragraf tersebut adalah dia bisa memberikan kemaslahatan bagi banyak orang, dia bisa menjadi pemimpin yang bijaksana, dan dia juga bisa membangun peradaban ke arah yang lebih baik. Itu berarti kan memberikan banyak manfaat ya, kemaslahatan bagi orang. Oleh karena itu kesimpulannya adalah menjadi orang yang berilmu sangat bermanfaat karena memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah dan mampu memberikan kemaslahatan bagi banyak orang. Jadi kesimpulan ini kita ambil inti-inti pembahasan dari paragraf tersebut ya. Kalau di sini kan intinya adalah menjadi orang yang berilmu itu sangat bermanfaat. Terus dia memiliki derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah. Kayak gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah membuat kesimpulan berarti kita bisa membuat ringkasan. Ringkasan ini seperti rangkuman. Dia merangkum isi teks. Bedanya dengan kesimpulan, kalau kesimpulan kan dia hanya mencantumkan hal-hal yang penting dalam paragraf tersebut. Nah, ringkasan ini kita rangkum setiap kalimatnya menjadi lebih ringkas, menjadi lebih simpel. Dengan syarat tetap harus memuat atau hal-hal penting yang ada di paragraf tersebut. Kita langsung coba aja ya, kita lihat contohnya. Masih sama, teksnya menjadi orang yang berilmu. Nah, kalian bisa lihat di sini ringkasannya adalah menjadi orang yang berilmu sangat bermanfaat karena memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah dan mampu memberikan kemaslahatan bagi banyak orang. Selain itu, orang yang berilmu juga mampu menjadi pemimpin yang bijaksana dan membangun peradaban menjadi lebih baik. Nah, kalian bisa lihat kan, kalau di teks pertamanya ini cukup panjang nih, ada 5 kalimat. Setelah kita ringkas, dia hanya menjadi 2 kalimat, tapi di dalam 2 kalimat ini tetap memuat hal-hal yang penting yang ada di paragraf pertama. Hanya kita ringkas saja menjadi lebih pendek, menjadi lebih ringkas, seperti itu.
Jadi perbedaannya ringkasan dan kesimpulan. Kalau kesimpulan dia hanya memuat hal-hal inti dari paragraf tersebut. Kalau ringkasan kita meringkas nih, kita merangkum isi dari paragrafnya. Jadi kita merangkum, jadi kita memuat semua hal-hal penting yang ada di setiap kalimat. Kalau kesimpulan kita hanya memasukkan hal-hal penting dari satu paragraf keseluruhan itu. Paham ya? Kalau misalnya kurang paham nanti bisa langsung ditanyakan sama ustazah. Oke, hari ini kita telah belajar tentang menemukan ide pokok, kesimpulan, dan juga membuat ringkasan. Jadi seperti yang kita udah pelajarin tadi, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok suatu bacaan. Biasanya dia terletak pada kalimat utama. Jadi di kalimat utama itu kita cari inti pembahasan di kalimat utama itu apa sih? Seperti tadi contohnya, angklung merupakan salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nah, berarti kira-kira ide pokok dari kalimat itu apa? Kalimat itu bercerita tentang apa? Oh, ternyata kalimat itu bercerita tentang angklung. Oleh karena itu ide pokoknya adalah angklung. Nah, kita juga sudah belajar bagaimana cara menyimpulkan suatu bacaan. Jadi kesimpulan itu adalah ikhtisar atau intisari yang diambil dari sebuah paragraf atau merupakan inti pembahasan dari paragraf itu. Jadi kita ketika menyimpulkan suatu paragraf, kita ambil hal-hal penting yang ada di paragraf tersebut. Sedangkan ketika kita membuat ringkasan, maka kita mengambil hal-hal penting yang ada di setiap kalimat. Jadi kita ringkas, kita rangkum hal-hal penting yang ada di setiap kalimat, kita jadikan satu paragraf. Biasanya ringkasan ini biasanya dari 5 kalimat kita bisa meringkas menjadi 2 kalimat seperti itu. Oke, untuk mengetes pemahaman kalian, ustazah punya tugas lagi ya. Tugasnya nggak sulit kok. Tugasnya kita hanya perlu membuat ide pokok dan juga membuat kesimpulan serta ringkasan sesuai dengan yang udah kita pelajarin tadi ya. Kalian bisa buka buku paket kalian halaman 5 kegiatan 1.1 sama seperti kemarin nih. Tapi kan kemarin kita hanya mencari kalimat utamanya. Nah, sekarang kita mencari ide pokoknya. Setelah itu kita membuat kesimpulan dan juga meringkas teks tersebut. Oke, anak-anak yang solih dan solihah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga penjelasan yang ustazah sampaikan memberikan manfaat dan mudah dimengerti ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tidur yang cukup, olahraga, dan juga dijaga tetap amal ibadahnya ya. Kita sama-sama berdoa semoga situasi ini cepat berakhir, kita bisa kembali bertemu di sekolah seperti dahulu. Oke, kalau gitu sebelum kita tutup pembelajaran kita, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustazah Dian ucapkan. Ustazah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.